Kalian tim mana nih? Setuju kalau makan makanan tertentu dapat mempengaruhi pH tubuh atau sebaliknya? Tidak setuju kalau makan makanan tertentu dapat mempengaruhi pH tubuh. Apa sih pH tubuh itu? pH atau potential of hydrogen tubuh merupakan derajat yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan yang dimiliki oleh tubuh. pH tubuh berfungsi sebagai tolak ukur keseimbangan nilai basa dan asam pada tubuh manusia. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, nilai normal dari pH tubuh manusia yaitu berada dalam kisaran 7,35 hingga 7,45. Jika pH tubuh pada manusia berada dalam kisaran tersebut, maka fungsi fisiologi manusia akan bekerja secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pH tubuh. Yang pertama ada sistem buffer. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fitrit dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Yang kedua ada sistem paru-paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Yang ketiga ada sistem ginjal. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Selain koordinasi di antara ketiga sistem tubuh dalam menjaga homeostatis pH tubuh, faktor lain seperti aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan juga pola makan memberikan pengaruh yang signifikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pola makan juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan pH tubuh. Mengulas mengenai pola makan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pola makan berkaitan dengan asupan makanan yang mencakup beberapa aspek penting mulai dari jenis makanan, jumlah makanan, frekuensi makanan, waktu makan, serta cara mengonsumsi makanan. Nah teman-teman, makanan yang kita konsumsi ternyata memiliki pH karakteristik yang berbeda-beda. Makanan dengan pH asam adalah makanan yang memiliki pH di bawah 7. Makin rendah pH asam suatu makanan, maka makin kuat sifat asamnya. Contoh makanan dengan pH yang asam, yakni ada buah jeruk, tomat, minuman seperti soda, minuman berenergi, kopi, teh, serta makanan olahan seperti coklat, keju, acar, dan cuka. Sedangkan makanan pH basa adalah makanan yang memiliki pH lebih dari 7. Contohnya seperti bayam, brokoli, alpukat, jeruk nipis, jamur, dan masih banyak lagi. Sementara air putih memiliki pH yang netral. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar pH spektrum dan contoh makanannya pada berikut ini. Jadi, apakah makanan bisa mempengaruhi pH tubuh? Yuk kita cari tahu. Let's go! Sebagian ahli menyatakan bahwa konsumsi makanan tidak berpengaruh besar terhadap perubahan pH tubuh. Berdasarkan tinjauan penelitian medis yang dilakukan oleh Mary Lawrence mengungkapkan bahwa mengonsumsi makanan asam seperti daging olahan dan jeruk kemungkinan besar tidak akan mengubah keseimbangan pH tubuh. Kemudian, American College of Lifestyle melalui tinjauan medis oleh Reina Frensko berpendapat bahwasanya konsumsi dan pembatasan konsumsi makanan tidak mempengaruhi perubahan pH tubuh secara signifikan. Para ahli yang menyatakan bahwa makanan tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan pH tubuh dikarenakan makanan ini memiliki pengaruh yang kecil terhadap pH tubuh. Sehingga beberapa ahli juga menyatakan bahwa secara sementara makanan bisa mempengaruhi pH tubuh namun tidak terjadi secara langsung dan ekstrim. Perubahan pH tubuh hanya dapat terjadi secara bertahap akibat perilaku berulang dalam pola konsumsi makanan dan juga pola gaya hidup. Nutrisionis dari Dinas Kesehatan Republik Indonesia mengungkap bahwa apabila seseorang sering mengonsumsi daging, minuman beralkohol, merokok, serta gaya hidup yang tidak sehat, maka pH tubuhnya akan cenderung asam.
Sebaliknya, apabila seseorang sering mengonsumsi buah, sayur dengan gaya hidup yang sehat, maka pH tubuhnya akan cenderung netral sampai basa. Hal ini juga didukung oleh artikel jurnal yang dipublikasi oleh Academiae Physiologicae Journals atau yang kita kenal sebagai ACA Journals. Mengapa dikatakan sementara? Karena tubuh memiliki mekanisme tersendiri untuk menyeimbangkan pH tubuh dengan normal. Nah, salah satunya dengan adanya sistem buffer yang kompleks. Sistem buffer merupakan sistem yang membantu menjaga keseimbangan pH tubuh dalam larutan darah. Apabila pH tubuh dirasa terlalu asam akibat konsumsi makanan dengan pH asam berlebih, maka sistem buffer ini akan bekerja dengan cepat untuk menyeimbangkan pH tubuh dengan mengikat ion H+ untuk menetralkan keasaman. Sistem buffer juga mengurangi konsentrasi asam berlebih pada tubuh dengan meningkatkan ekskresi asam melalui ginjal, meningkatkan produksi CO2 untuk menetralkan asam, serta berkoordinasi untuk mengaktifkan sistem buffer lagi. Nah, hal ini juga berlaku ketika kondisi tubuh terlalu basah, sistem buffer akan mengikat ion OH- dan menurunkan konsentrasinya di dalam tubuh. Makanan juga dapat mempengaruhi pH tubuh jika kondisi tubuh mengalami gangguan. Nah, gangguan tubuh yang dapat mempengaruhi pH tubuh antara lain yang pertama adalah gangguan ginjal. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik tidak dapat mengekspresi asam dan basa dengan optimal sehingga sistem buffer bekerja lebih keras untuk menetralkan asam dan basa guna menghindari penumpukan keduanya yang beresiko terjadi penyakit lanjutan. Yang kedua adalah diabetik ketoasidosis. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup. Nah, kurangnya insulin ini akan menyebabkan tubuh memecah lemak untuk menjadi energi sehingga menghasilkan produk sampingan asam yang disebut dengan keton. Keton ini dapat menumpuk dalam darah sehingga menurunkan pH darah yang berpengaruh pada pH tubuh. Nah, yang ketiga ini adalah gangguan pernapasan yang menyebabkan hiperventilasi pernafasan berlebihan. Nah, ini dapat mengeluarkan terlalu banyak karbon dioksida dari tubuh sehingga dapat meningkatkan pH darah ataupun pH tubuh. Dan yang terakhir adalah keracunan makanan yang dapat berdampak negatif tentunya pada kerja sistem buffer dalam tubuh. Karena kita tahu bahwa ketidakseimbangan pH tubuh ini bisa disebabkan oleh keracunan makanan. Jadi kesimpulannya adalah makanan dapat mengaruhi pH tubuh namun bersifat sementara dan tidak terjadi secara tiba-tiba atau ekstrim. Dikarenakan tubuh memiliki mekanisme tersendiri untuk menyeimbangkan pH normalnya. Untuk dampak pengaruh pH tubuh secara berkepanjangan dapat terjadi ketika tubuh mengalami gangguan seperti gangguan ginjal, diabetes asidosis, gangguan pernapasan, serta keracunan makanan. Buah kedon dan buah delima. Beli 3 bisa semua. Demikian video kelompok 5. Semoga nilainya A.